Halo, sahabat Profesuter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Made Dupian di KSSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya membahas saham Indofood ya, atau dengan kode emiten INDF itu dari 4 rasio keuangan dasar. Nah, kenapa hanya 4 saja ya? Karena saya ingin membuktikan gitu, saya ingin menjelaskan melalui video ini bahwa 4 rasio keuangan saja yang dasar ya sudah bisa memberikan kita gambaran dari perusahaan apa yang dijalani ya, artinya bagaimana kondisi perusahaan saat ini dan arahnya kemana gitu ya, berdasarkan bisnisnya dari 4 rasio keuangan dasar ini. Nah, sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas ya. Masih banyak ada rasio-rasio keuangan yang lain, dan tentunya kalau kita mau menganalisa perusahaan dari segi fundamental, itu memang tidak bisa ya, hanya menggunakan rasio keuangan dasar. Memang secara menyeluruh, tetapi di sini dari 4 rasio keuangan dasar ini diharapkan sudah mampu memberikan teman-teman wawasan gitu ya, sehingga kalau teman-teman ingin memulai sebuah analisa fundamental, sebenarnya dari rasio keuangan dasar ini teman-teman sudah bisa mendapatkan tonggak awal dari kondisi perusahaan gitu ya, jadi bisa menggambarkan perusahaan secara dasar, secara awam gitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video yang saya buat, dan silahkan share dan komen ya video ini, dibagikan kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video kasih edukasi tentang investasi di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah, jadi kenapa INDF ya yang dipilih? Karena INDF ini kan merupakan salah satu saham yang bergerak di bidang consumer good. Ya, jadi consumer good ini katanya kan defensif ya, saham yang paling defensif meskipun dalam kondisi ekonomi yang bisa dikatakan mundur ataupun buruk sekalipun. Kenapa? Karena semua orang butuh yang namanya makan gitu ya. Kebetulan Indofood ini kan produknya adalah mie instan ya, atau makanan. Nah, jadi siapa yang tidak butuh makan? Orang tidak punya duit sekalipun, dia harus butuh makan. Jadi alternatifnya pasti ke mie instan gitu ya. Jadi hampir setiap orang pasti punya stok mie instan di rumahnya, jaga-jaga kalau mereka tidak punya makanan gitu. Untuk biar anti lapar ya, di tengah malam terutama. Nah, bahkan saya pernah juga lihat di video yang viral gitu ya. Jadi atau seseorang itu bisa mengumpulkan duit sampai miliaran di Cina ya, karena dia setiap hari makan mie instan. Ya, ini memang bukan untuk ditiru, tetapi inilah bukti nyata katanya saham consumer good itu merupakan saham yang paling defensif. Tapi apakah benar si defensif itu? Terutama nanti kalau kita menyangkutnya adalah inflasi dan juga resesi kalau misalkan terjadi ya. Nah, jadi kalau misalkan resesi, itu apakah saham consumer good tidak terdampak? Nah, kita bahas dulu dari EPS-nya sekarang. Nah, dari EPS sendiri ya, dari saham Indofood, itu di tahun 2022, itu nilainya Rp706. Nah, kita pakai yang disetahunkan ya, atau annualized, karena laporan keuangan kan baru rilis sampai kuartal ketiga. Kuartal keempatnya belum. Nah, kalau kita misalkan menggunakan kuartal ketiga gitu ya, yang realnya, EPS real, berarti kita tidak bisa membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena tahun sebelumnya, 2021 ke bawah, itu kan sudah rilis sampai kuartal keempat. Laporan keuangan kuartal keempat. Ya, otomatis EPS-nya juga yang dihasilkan itu adalah EPS real. Kan EPS, artinya EPS-nya sudah real ya, sudah komplit, sudah fix. Nah, kalau kita membandingkan dengan 2022 ya tentunya kita harus punya juga kuartal keempat ya, laporan keuangan ya, sampai kuartal keempat. Nah, karena belum keluar, jadi kita bisa menggunakan yang rata-rata lah ya, rata-rata atau acuan. Nah, jadi kita menggunakan EPS sampai kuartal ketiga, jadi kuartal ke-1, kedua, dan ketiga itu dijumlahkan, kemudian dibagi 3, dan kemudian dikalikan 4. Nah, jadi kemungkinan nanti pada saat rilis laporan keuangan kuartal keempat, ya kemungkinan ya, realnya nanti kurang lebih lah 10% gitu ya, dari EPS yang di-analyze, atau rata-rata tahunan. Tadi kan angka 706, apakah artinya itu bagus gitu loh, angka 706 itu? Ya, sekarang kan kita akan bandingkan dulu dari harganya yang pertama. Nah, kalau dari harga Indofood sendiri, saat ini kan berada di harga sekitar 6.900-an, 6.975 gitu. Nah, jadi kalau EPS tahun 2022 tadi dibandingkan dengan harga, artinya jika dibagikan semua ya EPS tadi itu sebagai dividen, 100% ya, ke 706 itu dibagikan sebagai dividen, teman-teman akan dapat
10%-an ya, 11 hampir 11% lah ya. Nah, itu kalau dibagikan semua sebagai dividen, IPS-nya tadi, dan juga pada saat teman-teman beli sekarang, itu di harga 6.975 tadi, selama setahun teman-teman hold, sampai waktunya dividen, itu harga saham tidak bergerak naik, dan juga tidak bergerak turun. Dan juga IPS-nya tidak bergerak naik, tidak bergerak turun. Dan itu pun kalau dibagikan semuanya gitu ya. Nah, berarti secara IPS ya, kalau dibandingkan dengan harga tentunya sangat bagus. Nah, teman-teman kan dapatnya 10% lebih. Ya, bayangkan 10% lebih itu berarti di atas deposito ya. Deposito 5%-an, berarti teman-teman sudah dapat 2 kali lipatnya dalam jangka waktu setahun. Nah, itu kalau dibandingkan dengan harga tentunya bagus secara IPS. Tetapi apakah secara dari tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu bagus? Nah, kita coba bandingkan dengan tahun 2021. Ya, IPS tahun 2021 Indofood itu berada di angka Rp870. Nah, berarti tahun 2022 turun sekitar hampir 30% ya, 20-30% dari tahun 2021 aja. Nah, berarti ada penurunan kinerja, ada penurunan perusahaan dalam mencetak laba di tahun 2022 ini. Ya, kalau kita misalkan coba telusuri, padahal di tahun 2022 ini pandemi Covid sudah reda. Bahkan di tahun 2021 itu sempat ada puncak Delta lagi ya, kalau tidak salah. Nah, ini seharusnya sih lebih bagus, tapi kenapa malah turun gitu ya? Pertanyaan kan seperti itu. Tapi bisa kita bilang bahwa EPS tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021 ternyata kurang bagus. Nah, apakah juga dari rata-rata tahunan EPS tahun 2022 ternyata lebih bagus? Ya, coba kita hitung ya rata-rata tahunan EPS dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, rata-ratanya itu dapat angka sekitar 737 ya. 2019 itu angkanya 559, 2020 735, 2021 870 dan 2022 706. Nah, ternyata rata-rata tahunnya, rata-rata tahunan ya dari tahun 2019 sampai 2022 dapat angka 735. Berarti tahun 2022 lebih kecil lagi 5% dari rata-rata tahunan dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, berarti ternyata EPS-nya itu ya, kesimpulannya EPS dari Indofood itu masih kurang bagus ternyata. Ya, karena kita melihatnya dari tahun-tahun sebelumnya, kinerja tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2020 pada saat COVID pertama kali muncul, merebak, itu EPS-nya lebih bagus. Ya, Rp735. Ternyata sekarang lebih, kalau kita bandingkan dengan harga, dia bagus gitu ya. Kan dibagikan sebagai dividen, kalau dibagikan sebagai dividen 100%-nya. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan gitu loh. Jadi kan kita kan kadang-kadang kan bertanya juga, kita kan harus punya pertanyaan di kepala. Kenapa malah turun gitu ya. Nah, ini yang menjadi kemungkinan bahwa kan kemarin di tahun ini kan terjadi inflasi. Inflasi yang disebabkan awalnya itu pada saat kenaikan BBM. Nah, kenaikan BBM merembet semua, menimbulkan kenaikan bahan baku, yang akhirnya menimbulkan kenaikan pada harga jual gitu ya. Jadi bahan baku naik, ya otomatis dua pilihan bagi pengusaha, menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran, tetapi harga jualnya sama. Nah, itu kan tetap saja sama-sama berdampak gitu ya. Tadi yang awalnya orang itu nyetok mie instan gitu 1 dus, tetapi ternyata karena harganya naik, ya akibat inflasi naik, harga kebutuhan yang lain juga naik, tetapi gaji mereka tidak naik-naik, ya otomatis turun dia nyetoknya dari 1 dus menjadi hanya setengah dus gitu misalkan ya. Nah, belum lagi dari efek perang Rusia-Ukraina, ya pasokan gandum terganggu kan. Nah, di mana mie instan ini kan bahan bakunya adalah gandum. Gandum dari Indofood itu dipasok oleh PT Bogasari. Ya, PT Bogasari kan dia harus punya suplai gandum. Suplai gandum dari Rusia terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Nah, ini kemungkinan juga bisa menyebabkan ya kenapa kinerja operasionalnya itu atau laba yang dihasilkan itu kecil, laba per sahamnya ya. Meskipun kalau bahan baku tersendat, ya otomatis tidak bisa produksi, tidak bisa jualan gitu ya. Nah, berarti
di tahun nanti 2023 ternyata kalau misalkan terjadi resesi ya, kalau ya. Nah, kalau resesinya diakibatkan oleh inflasi dari tahun ini, ya tahun ini ada inflasi kemudian menyebabkan resesi tahun depan, ya ada kemungkinan daya beli masyarakat akan menjadi turun. Daya beli masyarakat menjadi turun berarti ya laba atau kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan, yang dimana itu akan berefek dalam cetak laba juga akan menurun. Nah, kemudian tadi EPS-nya, jika dibandingkan dengan harga, kan tadi teman-teman akan dapat angka 10%-an ya, jika dibagikan semuanya, 100%-nya. Nah, sekarang kita lihat dividen yield-nya, apakah benar 10% teman-teman dapat. Nah, ternyata dividen yield dari Indofood itu berada di angka 4%, ya, 3,97% lah ya. Nah, berarti kan tidak semua dibagikan sebagai dividen. Ternyata dari EPS tadi, yang dibagikan sebagai dividen hanya dividennya itu ya, ternyata hanya 30%, ya, 40%-nya ya, dari EPS-nya tadi. Sehingga teman-teman dapat dividen yield atau tingkat pemberian dividen itu sebesar 4%. Nah, 4% itu bagus atau enggak? Ya tentunya kalau kita harus kan punya tolak ukur gitu ya. Tolak ukur dari dividen sendiri, dari investasi gitu ya, tentunya adalah deposito. Nah, saat ini karena deposito mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia, di mana itu berada di angka 5 ya, 4,75 sampai 5 kalau tidak salah. Berarti dividen dari Indofood itu tergolong kurang baik ya bagi investor. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman sebagai investor disuruh naruh duit ya di sebuah perusahaan, ya kalau kita bicara Indofood kan perusahaan besar, tapi kalau misalkan perusahaan baru gitu ya, perusahaan baru ngasih imbal hasil, ngasih dividen cuma 4% gitu, dimana teman-teman naruh uang di bisnisnya ini juga ya bisa dikatakan beresiko gitu ya, ya kalau dapat gitu, kalau bisa melakukan penjualan, kalau enggak duit saya hilang gitu ya. Nah, naruh duit di perusahaan di mana itu belum pasti, dapatnya hanya 4%, dibandingkan teman-teman taruh deposito, dapatnya ya artinya karena resikonya itu lebih kecil gitu ya, teman-teman dapatnya lebih pasti 5%. Ya pilih mana? Ya tentunya teman-teman sebagai investor pasti lari ke deposito gitu. Tapi ini karena kita berbicara tentang Indofood, perusahaan besar, ya tentunya tidak hanya dividen yang dilihat. Ya, tapi kalau secara teori, karena kita belajar rasio keuangan dasar, dividen 4% itu berarti kurang baik bagi investor. Nah, kemudian kita akan bahas dari segi debt to equity ratio atau DER atau tingkat utang terhadap modal. Nah, ternyata DER sendiri dari Indofood itu berada di angka 176% ya, atau 1,76 kali lipatnya dibandingkan modalnya. Nah, apakah ini bagus? Kalau kita mengacu pada teori, tentunya DER di atas 1 itu kan kurang bagus gitu ya. Tetapi karena Indofood merupakan perusahaan yang tergolong dalam saham consumer good, ya, dimana kan seharusnya likuiditasnya tinggi. Artinya penjualannya kan kencang, karena ini kan merupakan bahan pokok gitu ya. Makanan ya. Makanan itu kan dibutuhkan oleh semua orang, apalagi mie instan. Nah, berarti kan penjualannya juga kencang harusnya. Penjualan kencang, walaupun margin keuntungannya lebih kecil, tetapi karena orang itu beli mie instan mungkin sehari ya, atau mungkin 1 minggu bisa 7 kali, atau mungkin 8 kali lebih gitu ya. Sehari bisa 2 kali makan mie instan. Ya seharusnya likuiditasnya tinggi, dan dengan likuiditas tinggi seharusnya dia bisa menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan hutang. 1,76 kali berarti dia menggunakan daya ungkit atau menggunakan hutangnya sebesar 1,76 kali lipat dibandingkan, lebih besar dibandingkan dengan modalnya sendiri. Nah, itu tadi kita mengacu pada teori. Tetapi tetap kita harus membandingkan angka DER tadi terhadap perusahaan yang sejenis dalam satu sektor yang sama. Dan tentunya juga ini diperlukan analisa lebih jauh ya, analisa lebih jauh mengenai laporan keuangan secara menyeluruh. Sehingga bisa disimpulkan apakah 1,76 kali lipat ini bagus atau tidak. Tetapi karena kita mengacu pada teori ya, berarti DER dari Indofood ini masih tergolong kurang bagus. Tetapi ada pengecualian. Ini kan namanya juga kemungkinan ya, teori kemungkinan. Karena ini saham consumer good, likuiditas tinggi, berarti bisa disimpulkan juga
kalau misalkan DR-nya di atas 2 kali ya 2 kali lipat, itu baru dikategorikan buruk. Kalau di bawah 2 gitu berarti masih bagus. Ya karena namanya juga meskipun dia likuiditas tinggi, tetapi dia kan perlu tambahan modal ya, apalagi di saat pandemi kemarin. Nah, tentunya ini bisa juga kita simpulkan. Jadi ada kemungkinan 1,76 itu bisa dikategorikan jelek, bisa dikategorikan bagus, tergantung pembandingnya, tergantung komparasinya juga, dan analisa menyeluruh terhadap laporan keuangan. Nah, kemudian yang keempat ya, atau return on equity. Nah, return on equity dari Indofood sendiri atau tingkat pengembalian terhadap modal itu sebesar 11%. Ya, hampir 12% lah, 11,97%. Nah, berarti dalam setahun ya, kalau Indofood diberikan modal 100 juta, setahun sudah tumbuh menjadi 112 juta modalnya. Dan berarti juga dalam 10 tahun modalnya 100 juta tadi sudah jadi 2 kali lipatnya. Ya, sudah lebih 2 kali lipatnya. Nah, ini berarti kan perusahaan bisa dikategorikan dalam bagus ya dari ROE. Oke, ya. Jadi tadi sudah kita dapat gambaran ya dari 4 rasio keuangan dasar aja, yang berarti dapat kita simpulkan EPS dari Indofood kurang bagus. Kemudian dari DER kategorikan kurang bagus ya, karena di atas 1. Kemudian dari segi ROE masih dikategorikan bagus, dan dividend yield masih dikategorikan kurang bagus. Ya, berarti saham Indofood kinerjanya selama tahun 2022 ini masih dikategorikan kurang bagus, karena 3 rasio keuangan dasar kurang bagus dan 1 yang bagus, yaitu ROE. Nah, apakah kita bisa mengambil keputusan final hanya melihat dari rasio keuangan dasar? Ya tentunya juga tidak ya, karena rasio keuangan dasar ini hanya menganalisa dari segi fundamental. Itu pun baru 4 yang dianalisa ya. Jadi ada rasio keuangan dasar lain, dan juga bahkan dari 4 rasio keuangan dasar ini bisa ditelusuri lebih jauh lagi ya. Jadi bisa ditelusuri lebih advance lagi, sehingga kita bisa mendapatkan keputusan yang lebih utuh, keputusan yang lebih kuat dari rasio-rasio keuangan dasar ini. Dan tentunya apakah yang menyebabkan kita layak untuk membeli perusahaan ini, tentunya juga analisa dari teknikal. Itu harus dikonfirmasikan. Tadi di EPS disebutkan, kan dapatnya 10% ya, 706 EPS-nya dibandingkan harga, itu 6.975, berarti kan dapatnya 10%. Tapi ternyata teknikal bilang bahwa dari awal tahun ternyata memang turun gitu ya, sampai ke 6.975 ini, dan belum ada tanda-tanda untuk reversal ya, tentunya bukan atau tidak memberikan peluang bagi kita, tidak memberikan momen, belum memberikan momen bagi kita untuk masuk. Nah, ternyata dari EPS tadi 10%, tapi technical bilang ini memang masih downtrend gitu ya, belum ada tanda-tanda pembalikan, ya tentunya kita tidak ada sinyal untuk masuk. Nah, belum lagi tadi dividend yield 4% gitu ya. Jadi kalau ingin dividend yield-nya lebih tinggi, berarti kan ada 2 kemungkinan, EPS-nya naik atau harganya diturunkan. Nah, EPS-nya tadi ternyata turun dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti harganya kan yang diturunkan supaya dividend yield-nya naik. Nah, jadi bisa dikategorikan juga, kalau misalkan tadi dividend yield dari Indofood itu ternyata 5%, ya ada kemungkinan karena harganya turun. Harganya turun, apakah layak untuk beli? Apakah teman-teman berani untuk beli? Nah, jadi tentu kita harus konfirmasikan juga teknikalnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman jadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru seputar dunia saham. Saya Madi Dupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.